Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebelum itu kami dari kelompok 4 beranggotakan Perkenalkan, nama saya Sofiana. Perkenalkan, nama saya Yohanes Wiryatandi. Perkenalkan, nama saya Zulfa Iskandar. Perkenalkan, sama saya Felix Pawaris dari Pratama. Di sini kami akan membahas materi tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, konsep dan urgensi, dan yang kedua, menanyakan alasan mengapa diperlukan, dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis, dan yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan, dan yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan fungsi. Jadi langsung saja masuk ke materi yang pertama, konsep dan urgensi yang dibacakan oleh Zulfa Iskandar. Konsep dan urgensi. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan krateia. Nah, secara etimologi banyak pandangan tentang demokrasi. Ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertai. Yang ketiga, menurut para ahli, pengertian demokrasi yaitu pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya dan kebebasan berbicara, berpendapat, dan menghormati hak-hak minoritas. Nah, jika demokrasi dipahami sebagai sistem kehidupan kenegaraan seperti yang di atas tadi, apa aja sih prinsip atau pilar penyangga sehingga mencirikan kehidupan bernegara sebagai pemerintahan demokrasi? Prinsip-prinsipnya ada 11 pilar demokrasi universal menurut USIS pada tahun 1995. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diberikan. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. 7, kesamaan di depan hukum. 8, proses hukum yang wajar. 9, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10, pluralisme sosial dan politik. 11, toleransi dan kerjasama dengan masyarakat. Ada pula di pihak lain, yaitu pihak Sanusi pada tahun 2006 mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang 9, demokrasi dengan kemakmuran. Yang 10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang kedua, yaitu 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual seperti yang dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres pada tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni classical Aristotelian theory, medieval theory, dan contemporary doctrine. Yang pertama, dalam tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi, yaitu merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, sementara itu tradisi medieval theory yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga,
ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi Indonesia memiliki ciri khas. Apa aja ciri khas demokrasi Indonesia? Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik pada tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, cita-cita tolong-menolong. 3 unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang lebih modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi di Indonesia, para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dongo. Maaf, maksud saya dungu. Demokrasi Yunani kuno itu selanjutnya dikenal oleh kemunculan pemerintahan model kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai ke abad 17. Nah, namun demikian pada akhir abad ke-17 akhirnya demokrasi modern yang disemai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau bersama dengan munculnya konsep negara bangsa di Eropa. Suatu penelitian dari UNESCO pada tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Oke, yang sekian dari materi yang kita masuk ke materi yang kedua. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, beberapa permasalahan tentang kelemahan praktik demokrasi yang sempat muncul di berbagai media sosial adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Dan 3, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah pendidikan yang rendah yang menyebabkan rakyat kurang produktif dalam melaksanakan partisipasi politik, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Oke, lanjut ke materi yang ketiga yang dibacakan oleh Sofiana. Silakan. Menganalisis sumber histori, sosial, dan politik demokrasi yang berasal dari Pancasila. 1. Sumber yang berasal dari demokrasi. Desa demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan para Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam.
Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Pertumbuhan demokrasi penting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujukan sebagai contoh pelaksanaannya. Demokrasi beraplikasi dalam negara kota sekitar abad ke-50 SM. Misalnya, Budi Rajo 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu 1. Masa Republik Indonesia 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa 2. Demokrasi konsentrasi yang menunjukkan peran kelemahan dan fakta-fakta, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. 2. Demokrasi Indonesia 2 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional, yaitu secara formal merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. 3. Masa Republik Indonesia 3 dari 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi. Pancasila demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensi. Masa demokrasi Indonesia 4 dari 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia 3. Baik, lanjut ke materi yang selanjutnya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Majelis Musyawarah Rakyat Akmen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat. Dari MPR 2 Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya pementasan pembagian kekuasaan dan penerapan prinsip saling menguasai dan menangani yang lebih ketat dan transparan. Maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Tidak Dewan Perwakilan Daerah, ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diaturkan dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Oke, sekian pemaparan dari Sofiana. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Fikri Apandi. Dipersilakan. Baik, saya di sini akan memaparkan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain menjadi sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari pemopuleran fitnah dan kejahatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan masing-masing negara. Esensi dan urgensi memiliki 10 pilar demokrasi Pancasila yang berbunyi: demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka,
demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkeadilan. Sungguh indah konsep dan norma-norma demokrasi kita, bukan? Tentu saja bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban semua, berharap bahwa praktiknya akan seindah konsep dan normanya. Namun dalam kenyataan sering terjadi kesengajaan, kesenjangan, dan bahkan penyimpangan yang cukup jauh. Yang kedua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena distribusi pendapatan yang adil. Yang A, berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang mengandung sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Yang B, persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Yang C, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijelaskan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpinan politik dan pejabat negara harus memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut. Seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. A. Beriman dan bertakwa. Salah satu cara bersyukur agar selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dan ridha Allah. B. Bermoral. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan yang baik dan buruk. Bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik. Rangkuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila. A. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, berarti demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah atau kekuasaan. Yang B. Secara terminologi, tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Yang C. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berada berdasarkan Pancasila. Yang D. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang E. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara. Sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dan dari materi yang kami paparkan tadi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kesempatan bertanya hanya untuk orang penanya saja. Ini bang, silakan. Nama saya Nur Matahari dari kelompok 3, ingin bertanya, bisa sebutkan yang tadi apa arti demos dan kratein? Oke. Bang, saya ini bang. Bang, kita mulai dari jawaban ini bang. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Karaga Delsa, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat?
Mengapa kehidupan demokrasi sangat Mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat? Nah, ada lagi ya. Febri. Ya, kenalkan nama saya Febri dari Saputra. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Bila demokrasi universal itu apa? Oke, terima kasih. Baik, saya Oja, perkenalkan nama saya Sesina Aulia, perwakilan dari kelompok 5. Nah, saya akan bertanya, jelaskan apa itu demokrasi Pancasila. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan sesi tanya jawabnya lagi tutup. Apa itu demokrasi Oke, saya Bang. Kan tadi sudah dijelaskan. Kesempatan bertanya cuma 4 orang. Kepada saudara, Jawab saya jawaban kedua. Saya bisa langsung Dari Nur Matahari dari kelompok 3. Apa arti demos dan KTI? Secara etimologis, demokrasi dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan krokos atau KTI yang artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos KTI atau demokrasi itu artinya pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Jelas? Bisa dipahami? Bisa. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari Nelsa. Mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat? Karena demokrasi yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangat penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekadar pemerintah yang memegang keadilan dalam pengaturan suatu negara. Perlu adanya masyarakat yang komplain, mendukung dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Jelas? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Febri. Soalnya, bila demokrasi universal itu apa? Jawabannya, bila demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang dalam pandangan Mauludi dan kaum muslim Esposito dan Perpol 1996 disebut teodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Baik, saudara Febri. Untuk saudara Febri dapat dipahami.
Paham. Jelas. Terima kasih. Sebentar ya, saya buka buku lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi itu adalah selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat universal, juga memiliki sifat khas sesuai budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Apakah bisa dipahami saudara kita? Terima kasih. Jelas? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata